Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga kesuksesan Bitcoin Spot ETF malah menghancurkan Bitcoin. Dan tentu informasi kali ini sangat-sangat di luar Nurul. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini ada dua berita yang akan gue bahas mengenai perkembangan dari Bitcoin Spot ETF. Di tengah gemuruh bahwa kesuksesan Bitcoin Spot ETF yang sudah semakin dekat, karena untuk deadline ataupun batas waktu yang sudah ditentukan, akan segera diumumkan tepat di awal tahun bulan Januari tanggal 10. Terlepas dengan batas waktu yang sudah semakin dekat, tetapi belum ada rumor kira-kira Bitcoin Spot ETF akan di-approve atau ditolak bahkan mundur. Tetapi ternyata di sini ada salah satu rival dari negara US yang malah menyongsong untuk menerima aplikasi dari beberapa perusahaan yang ingin mengajukan terkait Bitcoin Spot ETF. Dan dengan adanya suatu informasi seperti demikian, tentu ini menjadikan salah satu narasi bahwa kali ini beberapa negara mulai melirik Bitcoin yang mungkin notabene bisa dijadikan suatu penyimpanan aset dalam negara tertentu. Dan untuk informasi berikutnya, bahwa ada salah satu mantan CEO dari bursa BitMEX yang bernama Arthur Hayes, bahwa kesuksesan Bitcoin Spot ETF akan menghancurkan Bitcoin. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, nampaknya masih terjadi koreksi. Walaupun total market cap secara global sedang terjadi penurunan hanya sekitar 0,2%. Dan untuk Bitcoin sedang terjadi penurunan di kisaran 0,5%. Ada Ethereum di 0,0%, let's say. Tidak mengalami kenaikan dan juga tidak mengalami penurunan. Namun untuk BNB sendiri sedang terjadi kenaikan di atas 5% dan dengan beberapa altcoin yang lain lebih cenderung dan juga lebih dominan mengalami penurunan dibandingkan dengan beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan hari ini. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, kali ini ada salah satu informasi yang telah diupdate oleh media TheBlock.com dari salah satu rival negara Amerika Serikat, yaitu Hong Kong. Di tengah keributan dan juga gemuruh bahwa persetujuan Bitcoin Spot ETF sudah semakin dekat, walaupun sampai dengan saat ini belum ada tingkat possibility apakah Bitcoin Spot ETF akan di-approve oleh SEC, ditolak bahkan mundur. Namun ternyata kali ini alih-alih dari salah satu rival negaranya Amerika Serikat, yaitu Hong Kong, telah membuat surat edaran untuk menerima aplikasi Bitcoin Spot ETF ketika beberapa perusahaan ingin memfasilitasi masyarakat yang mau melakukan investasi ke dalam Bitcoin ETF. Menurut salah satu media tersebut, Hong Kong telah mengatakan siap menerima aplikasi Bitcoin Spot ETF ataupun Crypto Spot. Jadi apalagi kalau ini bukan suatu peperangan antara negara Amerika Serikat dan juga rivalnya, yaitu Cina. Karena secara historikal sampai dengan saat ini US dan juga Cina masih perang dingin dalam tanda kutip untuk menguasai market antara kedua belah pihak. Namun kali ini konsepnya telah dirubah, yang sebelumnya perang dagang. Dalam artian perang dagang tersebut bisa dalam kebutuhan pokok, barang, dan lain sebagainya. Tetapi kali ini perang dagang yang gue maksudkan dan juga konsep yang telah gue maksudkan melibatkan terhadap aset digital dan salah satunya Bitcoin. Walaupun ini salah satu kabar yang begitu positif untuk masa depan Bitcoin yang tentu akan jauh lebih mahal lagi harganya. Tetapi setidaknya ketika suatu negara dengan konsep yang berbeda akan menyebabkan rusaknya citra dari raja cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Berbeda dengan salah satu negara yang telah melegalkan Bitcoin, yaitu El Salvador. Dan itu merupakan satu-satunya negara yang telah melegalkan Bitcoin untuk dijadikan sebagai alat transaksi ataupun pembayaran yang sah di negara tersebut. Dan El Salvador bukan untuk menguasai raja cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Berbeda dengan negara Amerika dan juga rivalnya, yaitu Cina. Mereka ingin menguasai supply raja cryptocurrency, yaitu Bitcoin, untuk tujuannya masing-masing. Dan itu berdasarkan perspektif dan juga sudut pandang gua pribadi dengan pemikiran bodoh gua. Mungkin konsepnya seperti itu antara negara Cina dan juga negara Amerika Serikat. Dan Hong Kong sedang bersiap-siap untuk membuka jalan bagi ETF Crypto Spot. Dengan regulator keuangannya hari ini mengatakan bahwa mereka siap untuk memulai menerima aplikasi semacam itu.
Dan dalam surat edaran bersama yang telah diterbitkan hari ini, Komisi Sekuritas dan juga Berjangka SFC dan juga Otoritas Moneter Hong Kong, Bank Sentral de facto kota tersebut mengatakan bahwa kedua lembaga tersebut telah meninjau kebijakan yang ada untuk perantara yang ingin terlibat dalam aktivitas terkait aset virtual. Jadi sudah jelas sekali bahwa kali ini negara Cina ataupun Hong Kong sedang bersiap-siap untuk membuka jalan bagi siapapun perusahaannya yang ingin menerima ataupun memfasilitasi terkait masyarakat yang ingin melakukan investasi ke dalam Bitcoin melalui ETF. Dan bahkan selain ETF kripto berjangka yang ada, SFC, salah satu regulator yang ada di negara Cina ataupun Hong Kong, telah menyatakan pihaknya siap menerima permohonan otorisasi dana lain dengan exposure terhadap aset virtual, termasuk dana yang diperdagangkan di dalam bursa aset virtual ataupun VA Spot ETF. Dan ini artinya negara Cina ataupun Hong Kong tidak ingin ketinggalan dari salah satu negara rivalnya, yaitu Amerika Serikat. Di sisi lain, negara Amerika Serikat masih mempertimbangkan untuk membuat persetujuan dengan beberapa proposal dari beberapa big company yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF terhadap regulatornya, yaitu SEC. Walaupun secara perjalanan Hong Kong ataupun Cina telah ketinggalan oleh negara US, namun ternyata kali ini negara Cina sebisa mungkin ingin mencuri start terlebih dahulu dengan menawarkan kepada beberapa perusahaan yang ingin mengajukan aplikasi Bitcoin Spot ETF untuk memfasilitasi masyarakatnya dalam melakukan investasi ke dalam Bitcoin melalui ETF. Dan kali ini ada sebuah pernyataan dari salah seorang mantan CEO dari bursa BitMEX yang bernama Arthur Hayes bahwa kesuksesan Bitcoin Spot ETF mungkin akan menghancurkan citra Bitcoin. Jadi di sini yang telah disampaikan oleh media news.bitcoin.com, mantan CEO BitMEX yang bernama Arthur Hayes, kesuksesan ETF mungkin menghancurkan Bitcoin. Wow, ini tentunya mengerikan sekali dan gua pun sepemikiran dengan beliau. Ada resiko yang begitu besar ketika sewaktu-waktu Bitcoin Spot ETF telah disetujui oleh regulator Amerika Serikat, yaitu SEC. Walaupun sebelumnya gua telah membahas kerugian dan juga keuntungan ketika kita membeli Bitcoin melalui ETF. Tetapi kali ini bicara tentang keuntungan ataupun kerugian dalam konteks yang berbeda, terutama dalam hal manajemen resiko. Dan menurut Arthur Hayes, percaya ETF mungkin menyebabkan kehancuran Bitcoin. Mantan CEO BitMEX yaitu Arthur Hayes percaya bahwa keberhasilan ETF Bitcoin Spot yang akan datang mungkin membahayakan keberadaan jaringan Bitcoin. Dan dalam postingan blog terbarunya yaitu Expression, Hayes menyajikan situasi hipotesis di mana seluruh Bitcoin berada di tangan beberapa perusahaan keuangan seperti BlackRock. Nah, jadi yang sangat dikhawatirkan oleh salah seorang mantan dari CEO bursa BitMEX yang bernama Arthur Hayes tentang kesuksesan Bitcoin Spot ETF malah merusak citra Bitcoin. Mengapa demikian? Jadi di sini yang bisa gue simpulkan adalah sekarang peredaran supply dari Bitcoin telah dipegang oleh sebagian holders. Tetapi kedepannya ketika Bitcoin Spot ETF telah di-approve ataupun disetujui oleh regulator Amerika Serikat ataupun SEC, maka sebagian supply daripada Bitcoin akan dikuasai oleh beberapa equity ataupun beberapa perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan terhadap proposal Bitcoin Spot ETF dan salah satunya BlackRock. Dan itu menjadikan suatu resiko begitu besar. Dan secara asumsi gue pribadi, ketika suatu perusahaan yang memiliki sebagian supply dari Bitcoin sangat-sangat mudah untuk memanipulasi dari harga Bitcoin. Dan di sini pun telah ditekankan kembali jika hal ini terjadi, Hayes memperkirakan hal ini akan menghancurkan Bitcoin sebagai penyimpan nilai. Dan mengingat berbeda dengan semua aset yang diperdagangkan di dalam pasar keuangan selama ini. Sementara menurut Arthur Hayes sendiri, Bitcoin adalah aset moneter pertama dalam sejarah manusia yang hanya ada jika ia bergerak. Namun jika tidak pernah ada lagi transaksi Bitcoin antara dua entitas, para penambang dan tidak akan pernah mampu membeli energi yang diperlukan untuk mengamankan jaringan. Bitcoin yang ada di bursa tentunya mengalami fluktuasi ataupun mengalami pergerakan. Tetapi ketika Bitcoin berada di tangan beberapa perusahaan, akan menyebabkan berkurangnya fluktuasi harga untuk Bitcoin. Dan mungkin ke depannya ketika Bitcoin Spot ETF telah resmi disetujui oleh SEC, kita akan menemukan banyak beberapa perbedaan tentang harga Bitcoin antara Bitcoin yang ada di market dan juga Bitcoin yang ada di dalam ETF. Dan tentu berita ini sangat nyambung dengan berita pertama, dengan alih-alih Hong Kong telah membuat surat edaran untuk menerima aplikasi pengajuan Bitcoin Spot ETF dari beberapa perusahaan. Karena tujuan dari negara Hong Kong ingin menguasai sebagian supply dari Bitcoin yang mungkin notabene agar memudahkan untuk memanipulasi harga. Dan ini merupakan salah satu kesimpulan dengan kekhawatiran yang telah disampaikan oleh salah seorang mantan CEO dari bursa BitMEX yang bernama Arthur Hayes.
bahwa kesuksesan Bitcoin Spot ETF akan menghancurkan Bitcoin. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru kita kali ini. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.